wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak semua. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya ini, Bapak Ibu? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik. Ya, sehat, Bu. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi di Zoom kali ini yang kita akan membahas tentang coaching. Nah, di sini saya sebagai pengamat akan mengamati jalannya coaching pada pagi hari ini, di mana nanti ada yang berperan sebagai coach yaitu Bu Hana dan sebagai coach yaitu Pak Yoga. Betul seperti itu, Bapak Ibu? Ya, Bu, betul. Betul, Bu. Nah, nah, sesuai nanti pada saat jalannya coaching, ya, saya harapkan nanti prinsip dalam coaching yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Saya harapkan pada saat coaching nanti ketiga hal tersebut bisa tercantum dalam coaching. Nah, sekarang saya mau menanyakan kepada coach, yaitu Bu Hana. Sudah siap, Bu Hana? Sudah, Bu. Ya, Bu. Nggih. Bu Hana, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu Hana sebagai coach dalam coaching pagi ini? Terima kasih, Bu. Berkaitan dengan kompetensi dalam proses coaching, tentunya saya ingin mengembangkan tiga kompetensi inti, Bu, yaitu berkaitan dengan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Nah, seperti itu ya, Bu Hana. Terus kira-kira dari ketiga kompetensi itu, mana yang ingin ditekankan Bu Hana pada coaching pagi hari ini? Hmm, Iya, Bu. Dari ketiga kompetensi inti proses coaching yang ingin saya kembangkan berkaitan dengan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach, Bu. Oh, jadi seperti itu, nih. Ya, saya harapkan, saya berharap untuk proses coaching pada pagi hari ini berjalan dengan baik. Dan saya persilahkan, monggo untuk Bu Hana sebagai coach dan Pak Yoga sebagai kunci, saya persilahkan, monggo. Ya, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Pak Yoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hana. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat? Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Oh iya, kemarin kan kita ketemu ya, Pak ya. Katanya ada yang ingin Bapak ceritakan. Mumpung sekarang kita bertemu, kira-kira mau ngobrol apa nih, Pak Yoga? Ya, Bu. Jadi gini, Bu. Saya itu mempunyai permasalahan, Bu. Yaitu salah satu murid saya ada yang berperilaku kurang baik. Anaknya laki-laki, Bu. Dia itu kalau di kelas suka jahil, usil, terutama pada anak perempuan, Bu. Sesekali itu dia suka menyenggol temannya, kadang juga mengejek temannya. Bahkan pernah suatu ketika dia melempar barang milik temannya dan mematahkan penggaris milik teman perempuannya tadi, Bu. Oke, jadi pagi hari ini Bapak mau membicarakan mengenai salah satu murid Pak Yoga yang suka usil ke temannya, terlebih lagi sama anak perempuan. Betul begitu, Pak? Ya, Bu, betul seperti itu. Oke, dari waktu singkat yang kita punya nih, kira-kira Pak Yoga pengen dapat apa dari percakapan kita pagi hari ini? Ya, Bu. Mungkin dalam percakapan nanti, pembicaraan nanti, saya itu kepingin dapat solusi, Bu. Supaya dapat merubah perilaku murid saya tadi yang tadinya jahil itu menjadi tidak jahil dan lebih baik lagi, Bu. Oke, jadi Pak Yoga menginginkan murid Bapak bisa berperilaku lebih baik lagi ya. Menurut Pak Yoga nih,
indikator baik seperti apa yang dimiliki seorang murid, Pak? Ya, untuk indikator murid yang baik menurut pendapat saya ya Bu, yang pertama dia itu eh, dalam pembelajaran di kelas tidak mengganggu temannya, itu satu. Kemudian bisa saling membantu dan saling menolong antara teman yang lain. Dan yang ketiga itu dia tidak itu Bu, tidak egois dan punya rasa empati yang tinggi dengan temannya. Oke, jadi menurut Bapak, indikator baik itu antara lain dia berperilaku baik ke temannya, tidak Ya, mengganggu temannya, bisa membantu atau menolong teman, bahkan punya rasa empati ke temannya. Betul begitu ya, Pak ya? ya Bu, betul seperti itu. Iya. Jika kondisinya demikian, Pak, untuk saat ini murid Bapak berada di skala berapa? Ya, untuk kondisi saat ini mungkin menurut saya ya Bu, murid saya itu masih berada di skala 5 Bu. Oh, masih berada di skala 5. Nah, kira-kira nih, dari skala 5, Pak Yoga pengennya naik di skala berapa atau berubah di skala berapa, Pak? Setidaknya pada saat ini berada di skala 5 nanti saya harapkan itu dia bisa berubah ke skala ya minimal 7 lah Bu. Syukur-syukur nanti bisa berada di posisi 8. Oke, bagus itu Pak Yoga dari skala 5 yang menurut Bapak saat ini, Bapak pengen merubah ke posisi 7 bahkan bisa sampai 8. Kira-kira apa yang sudah pernah Bapak lakukan untuk merubah kebiasaan murid Bapak yang suka usil tadi atau kurang baik tadi? Saya sudah pernah Bu mengajak untuk mengobrol secara pribadi tentang murid saya tadi yang usil Bu. Kemudian saya juga pernah mengajak semua murid yang ada di kelas untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas sendiri ini diambil dari kesepakatan bersama, Bu. Jadi murid juga terlibat dan juga guru, terutama murid yang usil tadi, Bu. Dia juga menuliskan sendiri salah satu kesepakatan yang nantinya kita akan sepakati bersama, Bu. Oke, jadi Bapak sudah pernah mengajak ngobrol secara pribadi dengan murid Bapak tadi, lalu secara tidak langsung membuat kesepakatan kelas dan murid yang usil tadi berperan langsung ya Pak ya dalam menyusun kesepakatan kelas. Begitu ya Pak ya? Iya, Bu. Betul seperti itu. Oke, dari yang sudah Bapak lakukan tadi kira-kira ada perubahan yang terjadi atau belum Pak? Untuk perubahannya sudah ada, Bu. Ya, tetapi itu hanya mungkin bertahan beberapa hari, Bu, 1 2 hari saja. Karena sesekali murid saya itu tadi yang usil tadi itu mengulangi itu Bu, perbuatannya kembali. Oh, jadi sudah ada perubahan sehari 2 hari, tapi berselang waktu usulnya terulang kembali. Kira-kira nih cara lain menurut Pak Yoga, selain ngajak ngobrol secara pribadi, terus sudah pernah menyusun kesepakatan kelas bersama, sekiranya apa yang bisa Bapak lakukan? Kira-kira apa lagi ya, Bu ya? Mungkin gini Bu, mungkin saya akan mencoba juga untuk mengajak murid yang lain, khususnya murid saya yang suka usil tadi, untuk memulai pembelajaran dengan kegiatan mindfulness Bu. Jadi kegiatan ini mengajak mereka yang berada di kelas itu mendengarkan alunan musik instrumental yang tenang, yang eh, membuat hatinya menjadi lebih rileks dengan perpaduan teknik stop Bu, agar nanti saya bisa lebih fokus dan konsentrasi supaya murid yang suka usil tadi bisa mengelola diri dan mengelola emosinya lebih baik lagi. Wah, keren itu Pak Yoga. Bapak mau mengajak murid-murid di dalam kelas untuk memulai pembelajaran dengan kegiatan mindfulness. Salah satunya pakai teknik stop, supaya murid-muridnya bisa lebih fokus dan konsentrasi. Begitu ya Pak ya? Ya Bu, seperti itu Bu, betul. Itu keren Bapak. Kira-kira nih, apa lagi yang mungkin bisa Pak Yoga coba atau lakukan?
Saya juga mungkin di kelas nanti ya Bu, juga akan melakukan kegiatan menayangkan video ke anak-anak Bu tentang perilaku yang baik untuk dicontoh dan juga perilaku yang mungkin tidak untuk dicontoh, tidak baik untuk dicontoh. Harapannya nanti supaya itu mereka bisa membedakan dan bisa mencontoh perilaku yang baik-baik saja Bu. Kemudian setelah melihat video tersebut, anak juga saya ajak untuk sebentar untuk bermain peran ya. Jadi supaya anak-anak itu bisa mengerti tentang kegiatan yang baik dan juga kegiatan yang tidak baik untuk dicontoh. Wah, bagus sekali Pak Yoga. Coba saya rangkum ya Pak ya. Tadi Bapak mau mencoba untuk memulai kegiatan pembelajaran dengan mindfulness. Salah satunya pakai teknik stop Ya, untuk mengkondisikan murid supaya lebih konsentrasi dan fokus. ya, Kemudian Pak Yoga juga mau mencoba menayangkan beberapa video terkait dengan kegiatan yang bisa dicontoh dan yang ya, kurang baik untuk dicontoh murid. Betul begitu ya, Pak ya? iya Bu, betul seperti itu Bu. Kira-kira nih, dari dua kemungkinan tadi, mana yang ingin Bapak lakukan atau terapkan lebih dulu? Ya, dari dua tadi ya Bu, saya Ya? lebih memilih menerapkan yang pembelajaran dengan menggunakan kegiatan mindfulness dulu Bu. Alasannya mungkin kaitannya dengan sosial dan emosi anak dalam kelas tadi agar bisa lebih terkontrol lah Bu, terkendali dalam memulai pembelajaran. Oke, bagus Bapak. Kapan nih akan melakukan hal itu, Pak? Ya pastinya dalam waktu dekat ini Bu. Sebagai bentuk komitmen tanggung jawab, kira-kira pastinya kapan nih dalam waktu dekatnya? Besok pagi Bu, mungkin bisa saya memulainya. Kebetulan memang besok pagi ada pembelajaran yang berkaitan dengan kegiatan tadi, mindfulness tadi, dan juga nanti malam juga saya akan persiapkan segala peralatannya, perlengkapannya, baik itu mencari instrumen musik dengan tenang, kemudian saya cari-cari di sumber YouTube juga Bu. Wah, luar biasa sekali, Pak. Jadi Bapak akan memulainya besok pagi ya, Pak ya? Iya Bu. Wah, wah, tidak terasa nih, Pak. Percakapan kita sudah cukup lama. Kira-kira yang Bapak dapatkan dari ngobrol-ngobrol kita pagi hari ini apa, Pak Yoga? Ya, saya mendapatkan banyak hal-hal yang bermanfaat dan juga ide-ide baru, Bu. Yang pertama juga saya sangat senang sekali karena pada awalnya tadi saya itu berangkat dengan eh, membawa permasalahan, Bu ya. Tadi seperti anak yang usil tadi, alhamdulillah setelah kita berbicara menjadi tercerahkan, Bu. Dan juga saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, Bu. Oke, Pak Yoga. Saya juga ikut senang, Pak. Nanti setelah Bapak menerapkan ke murid Bapak, minggu depan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Saya pengen dengar cerita dari Pak Yoga nih. Ya, Bu, baik. Siap. Terima kasih, Bu. Oke, sukses selalu ya Pak Yoga ya. Selamat pagi, Pak. Ya, Bu, sukses juga buat Ibu. Selamat pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum Pak Yoga. Sama-sama, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali nih Pak Yoga dan Bu Hana. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian berdua untuk Terima kasih panjenengan Bu ini. Tufa. Iya, dari pengamatan yang saya lakukan, saya akan sedikit merefleksi ya, Bu, Pak. Ya, Nah, Bu. dari Iya Bu. refleksi saya, dari proses coaching yang panjenengan lakukan tadi, prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, terus memaksimalkan potensi, itu sudah semua tercantum. Nah, di mana proses kemitraan tadi mengajak ngobrol secara langsung siswa tadi ya, itu masuk, sudah masuk. Terus proses kreatif tadi eh, menggunakan atau membuat kesepakatan kelas.
Nah, itu sudah masuk pada proses kreatif. Kemudian pada proses memaksimalkan potensi, tadi sudah melakukan kegiatan mindfulness dan juga melakukan bermain peran. Seperti itu. Ya, jadi dalam coaching tadi sudah tiga prinsip coaching tadi sudah masuk dalam pembicaraannya tadi, perbincangannya tadi. Sangat bagus sekali. Nah, untuk refleksinya, saya ingin bertanya kepada coach dulu ya, yaitu Bu Hana. Menurut Bu Iya, Bu. Hana, ya, menurut Bu Hana, potensi apa lagi yang ingin dikembangkan, Bu Hana? Hmm, berkaitan dengan potensi yang ingin dikembangkan, saya sih tetap mengacu untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci, Bu. Hmm, jadi Bu Hana sebagai coach ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci ya, Bu Hana ya. Iya, iya, Bu, betul. Ya, sekarang saya mau bertanya kepada coach nih, kepada Pak Yoga. Ya, Nah, Bu. Siap. kira-kira Pak Yoga, setelah di-coaching oleh Bu Hana tadi, perasaan Pak Yoga bagaimana? Ya. Setelah di coaching tadi, Bu, dalam kegiatan coaching tadi, saya juga merasakan sangat lega, Bu. Yang pertama ya, karena tadi saya berangkat dari permasalahan tentang murid saya yang usil, ya. Kemudian eh, dan juga saya itu merasakan ini, Bu, apa sangat senang sekali karena saya bisa memberikan tak tidak itu ya, Bu ya, tidak sengaja memberikan solusi ya. Jadi saya itu bisa memberikan solusi terhadap permasalahan saya, Bu. Ya, jadi Pak Yoga perasaannya senang gitu ya, perasaannya senang Iya, terus kemudian mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi gitu ya, Pak. iya, Bu, betul seperti itu, Bu. Iya, saya rasa untuk coaching hari ini kita cukupkan sekian. Saya berterima kasih kepada Pak Yoga dan Bu Hana. Sama-sama. Semoga untuk kedepannya sukses dalam menjalani program yang sudah direncanakan tadi. Seperti itu. Ya, Bu. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan ada yang kurang atau ada yang kurang pas. Saya mohon maaf. Kita akhiri saja. Ketemu lagi untuk minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Selamat Bu Sulfa. beristirahat semuanya, ya, Bapak Terima Ibu. kasih Bu Ana, terima kasih Bu Sulfa dan Ya, semua terima teman-teman. kasih semuanya. Makasih semuanya. Nggih. Berapa menit, Pak? Tadi yang terakhir 10 menit.